anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Perjalanan saya buka menuju salah satu sekolah di Jakarta yang berdasarkan informasi mendapatkan bantuan laptop Chromebook. Saya tiba di sebuah sekolah di wilayah Jakarta Barat dan bertemu dengan Hani Rustisiani, Kepala SLB Negeri 5 Jakarta yang mengaku menerima hibah 9 unit laptop Chromebook. Kalau dulu awal-awal kan jarang digunakan nih, karena masih hanya untuk ANBK saja. Nah, ketika 2023 akhir dan 2024 sudah bisa digunakan oleh peserta didik juga. Tapi harus mengaktifkan akun Belajar ID. Tidak semua siswa yang bisa mengaktifkan akun Belajar ID ini. Iya, ya sebenarnya sih harus diperbaiki untuk Hafiz bisa jadi anak itu selain di internet dia bisa bisa belajar juga basic-basicnya cara mengetik atau penggunaannya Excel gitu kan. Selama ini kalau itu kan lebih ke pindah ke laptop biasa. Ya, meski bisa digunakan, nyatanya laptop Chromebook tidak lepas dari persoalan. Mulai dari ketergantungan akan internet hingga akses fitur Office yang tidak bisa diakses. Saya pun menjajal langsung laptop Chromebook hibah dari pemerintah ini. Kesan pertama saya memegang laptop berdimensi layar 11,5 inci ini adalah kecil sekaligus ringan. Tetapi nanti dulu, bagaimana dengan fungsinya? Jadi ini tadi saya coba untuk browsing secara manual, misalnya browsing terkait berita aja, CNN Indonesia. Ini langsung bisa, langsung connect. Internet lancar sekali, tidak ada masalah. Namun, apabila menggunakan aplikasi yang berkaitan tentang Belajar ID ya, belajar.id, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, entah itu banyak yang mengakses atau memang lagi perbaikan. Nah, itu jadi tanda tanyanya. Ini yang saya buka tadi adalah Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan, akun milik Ibu Hani, dan membutuhkan effort atau waktu yang cukup lama untuk bisa mengakses. Lantas dengan fungsi laptop Chromebook yang sedemikian rupa, apakah bisa digunakan untuk kegiatan belajar? Terlebih untuk mengajar siswa-siswi berkebutuhan khusus. Berikutnya saya bertemu dengan salah satu pengajar di sekolah ini. Saya ingin tanya terkait kebermanfaatan atau kegunaan dari Chromebook ini untuk kegiatan belajar mengajar siswa di sini itu biasanya digunakan untuk apa? Ya, yang pertama untuk mencari informasi, karena kan informasi nggak hanya dari saya saja, kan mereka bisa mengakses informasi melalui YouTube, Google secara langsung. Jadi maksudnya jadi informasinya lebih luas gitu, nggak hanya dari saya materi di papan tulis gitu. Mereka bisa mencari informasi sendiri tentang pelajaran yang akan dipelajari hari ini gitu. Nggak hanya terbatas di papan tulis saja, di kertas saja, di buku saja gitu. Kendala pada operasional Chromebook juga ditemukan di titik lain, seperti di SDN 04 Ciamas Bogor yang menerima 15 unit Chromebook pada tahun 2020 lalu. Para pengajar sempat kebingungan menggunakan fitur pada laptop yang satu ini. Hingga akhirnya di tahun 2024, para pengajar bisa menggunakan setelah mengikuti serangkaian pelatihan khusus dari kementerian. Nasib lebih buruk dialami SDN 1 Gunaksa Klungkung, Bali. Dari total 15 Chromebook bantuan yang diterima pada gelombang pertama di tahun 2020, 7 diantaranya rusak dan tidak dapat digunakan. Akibatnya, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, sekolah menggunakan 9 unit laptop biasa yang dibeli dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Rasa penasaran saya bergejolak, mengapa masalah acap kali timbul dari laptop mungil ini. Apakah benar spesifikasinya kurang mumpuni untuk kegiatan pembelajaran? Saya bertemu dengan sosok yang biasa berhubungan dengan komputerisasi. Kalau misalkan buat sekolah, kalau kita kebutuhannya buat ketik, Word, presentasi, itu lebih oke di laptop dibanding Chromebook. Karena beberapa fitur di Chromebook ada beberapa yang masih dibilang masih cacat lah. Jadi kalau ditanya buat jangka panjang, lebih oke laptop. Karena secara
spesifikasi secara teknis itu dari SD sampai SMA pun masih kepake, pasti. Itu udah paling minimal tuh yang range harga di 5 juta tuh. Sementara itu, pengamat digital Heru Sutadi mengemukakan analisisnya terkait kendala yang muncul dari pemanfaatan Chromebook hibah di berbagai sekolah. Untuk menggunakan sistem yang lebih kuat dari tantangan misalnya kejahatan siber, keamanan sibernya lebih bagus, mungkin kita bisa pakai misalnya macOS gitu ya, atau mungkin juga dengan Windows paling tidak, karena betapapun juga Windows yang sudah banyak dipakai ya di seluruh pemerintahan, kemudian juga sekolah, siswa juga di rumah juga mungkin pakai Windows segala macam yang mungkin juga bisa lebih mudah digunakan, tidak harus terhubung ke internet gitu ya. Karena kalau misalnya harus selalu terhubung ke internet, ya itu yang memang juga tantangan lainnya kan sekolah juga harus menyediakan anggaran juga untuk terhubung ke internet. Saya melanjutkan langkah untuk bertemu persebaran bantuan laptop Chromebook. Kali ini saya bertemu dengan Wakil Kepala SDN 15 Slipi yang mengaku tidak mendapatkan hibah bantuan laptop Chromebook. Setahu saya dan seingat saya tidak pernah dapat gitu. Karena itu kasus Chromebook pun juga kami baru tahu di media gitu. Artinya selama ini yang selama saya berada di sini saya tidak pernah dapat gitu. Seingat saya tidak pernah ada pendataan juga. Karena dari 2000, saya kebetulan di sini dari 2017, seingat saya tidak pernah ada pendataan untuk Chromebook itu sendiri. Meski demikian, sekolah ini mendapatkan bantuan LCD digital berbasiskan sistem operasi Android pada bulan ini. Ya, meskipun tidak mendapatkan bantuan Chromebook, namun sekolah ini mendapatkan bantuan fasilitas penunjang pendidikan dari pemerintah yaitu LCD seperti ini. Dan ini berbasiskan digital sistem operasional Android. Saya tunjukkan kepada Anda fungsi dari ini bisa menjadi pengganti papan tulis. Misalkan kita mengetik CNN Indonesia, ini bisa. Dan ini bisa diatur sedemikian rupa besar kecilnya. Jadi anak-anak bisa lebih jelas dan memahami informasi yang kita sampaikan sebagai guru, misalnya seperti itu. Tidak hanya pengganti papan tulis saja, di sini juga ada aplikasi teman belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru, memberikan informasi tentang pembelajaran kepada siswa-siswi di sini. Apabila kurang, masih ada lagi pemirsa, yaitu adalah menggunakan basis internet, bisa mengakses informasi berbasiskan googling atau Google, Chrome, setelah itu juga ada YouTube. Polemik laptop Chromebook faktanya tidak berhenti pada persoalan di operasional tingkat sekolah, namun pengadaannya yang diduga syarat tindak korupsi. Sebelumnya, Mendikbudristek periode 2029-2024, Nadiem Makarim, dalam konferensi pers Juni lalu mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 menyebabkan krisis bidang kesehatan dan pendidikan. Karenanya, ia harus mengambil langkah mitigasi agar tidak terjadi learning loss akibat hilangnya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Atas alasan inilah, Nadiem mengambil kebijakan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya berupa pengadaan laptop maupun modem untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online. Sementara alasan pemilihan Chromebook karena harganya yang diklaim lebih murah jika dibandingkan piranti jenis. Selain itu, Chromebook juga memiliki filter terhadap aplikasi pornografi maupun judi online. Azas transparansi dan azas meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan ini. Seperti yang tadi sudah dibahas, kewenangan untuk menentukan harga dan juga penyedia vendor siapa saja yang bisa menawarkan produk itu tidak ada di Kemendikbudristek. Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-katalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, pada 6 September menyatakan, berdasarkan dokumen yang ia miliki, BPKP telah mengadakan audit pengadaan Chromebook oleh kliennya dengan hasil pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat manfaat, dan tepat kualitas.
Selain itu, ia juga menyebut pelaksanaan proyek laptop ini juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Agung. Sekali lagi BPKP mengatakan kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung ini artinya BPKP mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung. Kini proses hukum sudah berjalan. Pada Kamis 4 September lalu, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka diambil setelah penyidik menemukan alat bukti dan melakukan pemeriksaan berbagai saksi, termasuk saksi ahli. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan kerugian negara diperkirakan mencapai 1,9 triliun rupiah. Pemirsa, di gedung Kejaksaan Agung inilah mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengenakan rompi berwarna merah muda dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem disebut telah menerobos aturan yang berlaku, di mana ia diduga berperan meloloskan proyek pengadaan Chromebook yang sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya, yaitu Muhadjir Effendi. Padahal berdasarkan uji coba tahun 2019, laptop Chromebook dinyatakan gagal total karena tidak bisa dipakai di sekolah 3T, terdepan, terluar, tertinggal di tanah air. Hingga kini, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Nadiem Makarim, yang ditahan selama 20 hari ke depan sejak 4 September 2025 lalu. Ya, kita nantikan saja penyelidikan mendalam dari pihak Kejaksaan Agung untuk menguak tabir korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara 1,98 triliun rupiah. Freddy Cahya, Aryo Asmoro, Jakarta.